Halo. Halo. Kok pada nggak semangat banget sih? Sekali lagi halo. Halo. Jadi kita dari podcast second segment. Apa Podcast tuh second segment? Kenapa sih namanya second segment? Karena 2D 2N. Yes. Siapa tuh kalau boleh tahu 2N 2D-nya? Kenalin dulu Oke, kita perkenalin diri kalau gitu. Nama gue Edmund. Nama Halo. gue Rachel. Nama gue Joseph. Enggak. Oke, benar. Oke, benar. Nama gue Dava. Nama gue Naya. Nama gue Faira, cuman Deva aja. Nama gue Nisa. Oke, itu kenapa namanya 2N 2N D. D. Nah, kita udah pada capek banget nih. Parah. Komunikasi kita juga jadi nggak lancar nih. Parah bener. Jadi Ya cuma nggak sih? baca Jadi- padahal tadi kita habis belajar apa? Olah suara. Betul. Nah, Yang gimana? Sekali lagi. Dua kali lagi. Nah, tapi enaknya kalau capek-capek gini McD, gokil. Gokil. McD. Ini kita disponsorin nih sama McD. Enggak sih. Minumannya isinya lemonade, lemon tea. Sorry. Ya. Yaudah langsung aja. Jadi kalau ngomongin komunikasi ini ya. Ngomongin komunikasi itu nggak cuman ngomong doang nggak sih, Dava? Betul. Karena gue berpengalaman sebagai MC ya. Yes, oke. Asik. Mantap. Si paling MC. Jadi emang kalau MC ini tidak cukup menggunakan kata-kata aja. Jadi emang harus menggunakan bahasa tubuh kayak. Gimana tuh contohnya? Contoh kayak, ayo dong semuanya apa kabar nih, kayak gitu-gitu. Ekspresi juga dimainin kan. Ya, terus kayak intonasi. Jadi sebagai audiens juga bisa merasakan perasaan MC-nya gitu. Apakah betul, membuatnya lagi sedih atau lagi seneng atau lagi marah atau lagi galau atau lagi capek atau lagi nyapu, ngepel, cuci piring atau lagi jadi pilot kan kita nggak tahu ya. Tapi fun fact-nya ada yang namanya komunikasi tubuh tanpa harus ngomong. Betul. Coba Naya contohin. Wah, contohnya baru banget tadi kejadian di gue. Jadi gue ikut lomba debat di mana gue bisa ngeliat ekspresi jurinya. Kalau misalkan ternyata statement gue agak salah, jurinya gini. Kayak agak kayak gitu. Apakah kamu yakin Iya, apakah dengan- kamu yakin dengan statement itu? Apakah kamu yakin dengan argumen? Dia kayak gitu. Jadi kayak aduh salah di gue gitu kan. Kita tanpa harus ngomong, kita udah tahu tuh apa Iya. yang di dalam pikiran juri itu. Walaupun jurinya nggak ngomong kayak tuh kamu salah, enggak, tapi dia cuman kayak gitu doang. Berarti kan kita juga udah ngerasa kan. Kayak coba lihat si bodoh satu. Kamu mempersiapkan apa tadi malam? Tadi malam kamu lagi di Pamulang. Lagi ngurusin anak kecil ya. Aduh. Nah itu kan kalau dari gua sama Naya. Nah kalau dari Deva sama Nisa gimana nih? Iya. Komunikasi. Kalau gue biasanya komunikasi tanpa berbicara itu ketika ada di suatu hubungan yang dimana kita sebenarnya lagi marah sama pacar, cuman kayak agak kita nggak mau ngomong ya. Jadi kayak Coba Lagi Ya elah lah. ya kalau elah. bisa gimana nih? Kalau gue biasanya pas lagi sama teman tuh kan cewek-cewek suka gibah ya. Kalau misalnya ada orang yang gak kita suka nih, kita tinggal gini dong. Kita pada ngerti semua kan bro. Sumpah iya banget. Gue setuju kan temen gosip gue dia. Gue kalau misalkan udah gak suka sama orang, misalkan orangnya melakukan sesuatu hal nih, terus kita tatap-tatapan, set, kita udah tahu otak satu sama lain. Lu nggak suka kan sama Langsung orang ini? connect tuh, tanpa Iya, harus ngomong. betul banget. Kayak lu nggak suka kan sama orang ini? Gue juga nggak suka. Padahal gue nggak ngomong, tapi kayak intuisi aja gitu. Tatap-tatapan. Kalau cowok nih biasanya ada cewek cakep lewat gitu kan. Aduh. Biasanya gini kan. Terus kayak Goda. Ya enggak goda. Oh, Jadi kirain ngode ke goda. temennya kayak kanan-kanan gitu. Lumayan. Iya. Tapi gue tuh ya paling sering banget ada permasalahan komunikasi itu antar sebenarnya yang paling dekat sama kita, justru malah kita lebih sering mengalami miskomunikasi. Sama siapa tuh? Contoh sama orang tua, motor lewat, emang tuh si kadang abang kuning nih bener. suka gitu. Kemarin juga dicubit. Iya emang. Jadi emang miskomunikasi itu sering terjadi justru sama orang-orang terdekat, Betul bukan sama banget. orang-orang yang baru kita kenal gitu kan, justru sama kayak keluarga, sama temen, sama pacar. Itu justru lebih sering terjadi miskomunikasi dibandingkan sama orang-orang yang emang baru kenal sama kita. Kita juga lebih sering komunikasi sama mereka nggak sih? Iya, Betul. Nah, biasanya nih lu kalau Wah,
Maaf ya tadi ada nyamuk lewat. Iya, nggak apa-apa. Biasanya Kirain tadi motor yang lewat. enggak ada. Truk tadi lewat. Biasanya lo kalau miskomunikasi sama nyokap tuh biasanya kalau lagi ngapain sih? Biasanya kalau gua kan nih, biasanya kalau gua tuh masalah kayak izin perizinan tuh. Yang biasanya nyokap gua udah ngiyain, ternyata pas udah mau berangkat tiba-tiba enggak kayak gitu. Itu biasanya miskom tuh. Nah, kalau lu biasanya miskomunikasi dalam bentuk apa sih? Sama orang tua. Iya. Kalau gue biasanya kita kan izin nih, ditanya sama siapa gini, taunya orangnya beda gitu kan, jadi bisa salah komunikasi juga kan. Tahu kok ada Naya tiba-tiba, padahal kamu izin gak ada Naya gitu. Kalau Deva? Aku orangnya jarang ngabarin nyokap ya. Jadi kalau tanya nyokap belanja berapa, segini ya udah. Kalau gue lebih ke, gue nggak ada miskomunikasi sama nyokap gue sih, karena jujur emak gue tuh orangnya komunikatif parah. Jadi kayak kalau misalkan pun gue telat memberikan informasi ke nyokap gue, pasti nyokap gue lebih yang kayak, oh ya udah nggak apa-apa yang kayak gitu loh. Tapi yang penting emak gue tuh selalu nanya kayak, Dek kamu jadi kesini, Dek kamu di mana, Dek kamu jadi nggak pulang jam segini, jadi nggak pergi sama ini. Jadi karena emak gue yang lebih komunikatif dibanding gue, jadi jarang ada miskom sih kalau misalkan sama nyokap. Paling sering sebenarnya miskom tuh sama pacar sih menurut gue. Emang punya? Lah punya? Pernah punya saya miskom. Nih? Bukan. Makanya gara-gara miskom saya putus kan kebetulan ya. Nah iya banyak banget nih pasangan-pasangan yang putus cuman perkara miskom doang. Betul banget. Tapi menurut lu itu jadi kayak reason paling, pokoknya kayak reason paling unreasonable gitu nggak sih kalau untuk putus karena miskom doang? Sebenarnya kalau misalnya putus karena miskom menunjukkan kalau Ya, kalau misalnya putus gara-gara miskom berarti menunjukkan komunikasi dalam hubungan itu berarti emang gak baik. Makanya bisa jadi di miskom gitu kan. Berarti kalau misalnya komunikasi jelek itu bisa fatal guys. Iya, betul banget. Sebenarnya kan enaknya ya si cowoknya menyampaikan apa yang dia pengen ngomongin ke si cewek, si ceweknya juga harus bisa memahami kan, dan iya. gitu juga sebaliknya. Nah, cuman emang sayangnya waktu itu ada gua menyampaikan pesan dan ditangkapnya beda gitu sama apa yang ingin gue sampaikan. Era ya mau nggak mau harus berakhir gitu. Nah, gue nggak tahu nih kalian pernah mengalami hal yang sama kayak gue atau enggak. Wah, ada motor merah lewat. Iya nih, celana jeans, kerudung hitam, rok jeans. Iya, rok jeans. Saya lihat ya. Lanjut. Jadi mungkin kalian juga pernah mengalami hal ini ya. Di chat, kalau misalkan mereka tidak menggunakan titik dan koma yang benar, kalian pasti baca intonasinya beda dengan apa yang si orang itu ngechat. Paham gak sih? Kayak misalkan contoh, kamu lagi di mana misalkan, gue ngechat ke cowok gue, tapi cowok gue baca, kamu lagi di mana gitu. Karena nggak ada intonasi. Iya, karena kita ngomongnya lewat chat kan, dan itu jadi kan intonasi juga salah satu komunikasi kan, yang seperti lo bilang lo nge-MC ada intonasinya apa segala macem. Di chat kita nggak bisa ngedenger intonasi dia tuh seperti apa gitu. Jadi salah paham, yang niatnya nggak marah jadi dibacanya marah. Iya, betul banget. Gue sering banget tuh ngomel gara-gara itu, kayak itu tadi bongkar nih. Itu tadi kamu kok marah-marah? Aku nggak marah-marah gitu. Gue baru banget tuh tadi malam. Okay. Ada yang nanya kan si Firly. Aduh, sebutin nama. Tertik gitu kan. Kan editornya situ. Iya saya ya gitu. Nah nanya kan apa skrip kamu udah gitu. Cuman nggak pakai tanda tanya. Oh, iya, jadi gue kan kayak, hah? Maksudnya skrip aku udah dikerjain gitu kan? Kayak terus gue nanya lagi bawahnya, ini nanya apa gimana sih? Terus dia jawab iya, cuma nggak ngasih tahu iyanya tuh ke yang mana gitu. Cuma kayak oh oke, gue bilang gitu. Terus dia bilang kayak, aku kan nanya skrip udah apa belum? Ya bilang. Gak ada tanda tanya. Iya gitu, gue bingung jadinya. Komunikasi juga penting kok kalau misalkan di chat, ya nggak sih? Betul. Komunikasi. Iya betul Iya kan? benar, komunikasi. Tanda baca juga Tanda harus baca perhatiin. karena Makanya jangan cabut di pelajaran bahasa Indonesia. Sama tolong kalau ngechat jadi singkat ya. Karena ngetik cewek cowok, cewek sama Cewek W. kayak Enggak, iya C sama W. Jadi kan kita ngetik cewek apa cowok gitu iya, kan. betul. Terus aku A sama K. Atau nggak ada AQ. Terus gue ngomong W doang. Itu bukan Anda ya? Iya itu Anda. Ya Anda. Kita Gitu. menyindir Anda. Iya, kita nyindir Anda. Sama banyakan orang nih kalau di chat tuh ya. Ngetik saking cepetnya tipenya banyakan. Penny. Udah jadi usah. Gimana itu? Rumah jadi
Dumah. Itu gue karena suka. Ayo goyang Duma. Enggak, kadang kan kalau misalnya tipenya cuma satu huruf masih bisa kayak oh mungkin ini maksudnya ini, maksudnya Iya. ini gitu. Tapi kalau yang benar-benar Tipenya- satu kata tipe nyampe 3 4 tuh kan kayak bahasa alien mana gue kagak pernah baca. Itu gak fatal ya? Tipenya. Dia pernah fatal loh tipe di gue, cuman gue nggak bisa masukin ke sini. Iya. Dia pernah fatal waktu itu ngechat gue yang kayak apa nih orang kok ngomong kasar tiba-tiba sama gue gitu, jadi kayak Ya, Iya. itulah pentingnya komunikasi ya guys gitu. makan McD dulu. Ya, baru baik lagi fokus. McD, I'm loving it. Iya. Oke. Emang I'm loving it. Iya kan? McD Gimana tuh sih? 2 3 parap up gitu dong. Parapapapa. Yes. Coba lagi, coba Sekali lagi. Udah gak bisa dong. Ya, elah, nggak asik. Lagi. Karena komunikasi itu ya intinya Pak sangat penting. Intinya semua orang menurut gua tanpa mempelajari komunikasi sebenarnya dia udah paham akan komunikasi gitu kan. Cuman emang gak ada salahnya Untuk lebih belajar dan untuk menggali lebih lagi dalam soal lagi komunikasi. mempelajari komunikasi Biar karena lebih efektif juga. iya Iya, betul karena betul. komunikasi juga setelah kita belajar kita banyak banget jenisnya kan. Jenisnya. Bahkan warna asap pun itu termasuk komunikasi. Komunikasi, betul. Bagus. Batuk nih Pak Haji, Betul, minum wes. teh pucuk. Dan setiap semua pekerjaan yang nantinya ada di future atau bahkan ada di saat ini pun semuanya membutuhkan komunikasi. Nggak Setelah cuma gue tentang lihat-lihat. penyiaran doang. Betul banget. Kalian pun mungkin yang anak akuntansi atau anak hukum, anak hukum butuh banget sih komunikasi. Parah, betul banget. Iya. Kan nggak mungkin dia apa debat, iya debat atau gimana tiba-tiba gagu kan? Iya kayak Ya nggak bisa. nggak bisa. Harus belajar komunikasi. Dokter pun harus pintar untuk berkomunikasi. Betul. Coba misalnya ngasih tahu sakit tapi komunikasinya jelek Iya kan. kayak ini infus saja. Iya, Gak mungkin. nggak mungkin. Gak mungkin. Gak dikasih tahu penyakit apa disuruh infus. Bapak permisi, istri saya sakit apa? Sakit Sakit. pokoknya. Sakit dirawat. 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 Kan jelek Iya, komunikasi gitu jelek kan. komunikasinya kurang. Jadi, makanya gitu. semua profesi itu menurut gua butuh komunikasi. butuh ya. banget. Lagi Even driver gak sih? driver, betul. Pokoknya orang-orang yang memiliki pekerjaan yang Yang berinteraksi langsung. berinteraksi berinteraksi langsung sama komunikan. Iya, betul, Yes, gitu. betul. Asik. Oke. Jadi kalian untuk anak muda, gue saranin untuk memperdalam lagi nggak sih komunikasi? Apalagi buat Anda yang sering berantem sama pacarnya. Komunikasi sangat penting. Betul. Yang sering ngibah sama temennya, yang sering chatan sama gebetannya, Eish. yang pernah punya putus. Nah, ini salah satu komunikasi jelek ini nih. contoh komunikasi yang tidak digali. Oke, lanjut. Kan Gak ada lanjut, udah. Nah, itulah kenapa komunikasi sangat penting. Betul. Tidak hanya komunikasi aja yang penting, tapi mendengarkan juga penting. Bunda Rosa, itu saja podcast dari kita Ya, dari second segment. second segment. Double S. Kita berempat sangat amat berterima kasih dengan Bunda Rosa. Ilmu yang Bunda Rosa berikan itu benar-benar bermanfaat banget buat kita. Goks. Apalagi buat kita yang anak penyiaran multimedia nantinya bakal kepake banget di pekerjaan kita nanti. Betul, Betul. banget. Sekali Oke, lagi. sekian dari second segment. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata ya. Iya, Betul ya? maaf juga Bunda. And thanks for McD for sponsoring our Yes. videos. Oke, Terima kasih bye-bye. juga untuk McDonald yang sudah nge-sponsorin kita. Iya kan Dong, udah kan. diomongin. Oh salah, ngomongnya tadi pakai bahasa Inggris. Komunikasinya kurang. Di-translate, ya, betul. Ini Oke. adalah lihat hasil Hasil masuk broadcasting. Terima kasih Bunda Rosa. Dadah.